Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat silabus dengan baik dan benar. Sebelumnya saya Hanisa Putri. Sebelum ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang silabus ini. Menurut Kunandar, 2011, silabus merupakan rencana pembelajaran yang dibuat berdasarkan standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi penilaian, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian, serta alokasi waktu. Langkah pertama yang kita buat terlebih dahulu yaitu kita harus menentukan silabus ini untuk mata pelajaran apa, untuk kelas berapa, dan tingkat berapa. Kemudian kita membuat tahun pembelajaran ini dari satu semester itu tahun berapa. Kemudian kita membuat alokasi waktu di mana dalam satu semester itu kita membutuhkan berapa jam. Kemudian di langkah yang kedua, ini kita harus membuat standar kompetensi atau KI, yang dimana kemampuan peserta didik dalam menguasai pembelajaran. KI ini biasanya terdiri dari berbagai macam. Yang pertama biasanya di sini saya memakai dua KI. Yang pertama yaitu KI 3 dan KI 4, yang dimana untuk memahami dan menerapkan pengetahuan. Yang KI kedua yaitu mengelola, menyaji, dan menalar dalam rangka konkret. KI ini merupakan topik utama dalam menyusun pembelajaran dalam satu semester. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita menetapkan standar kompetensi dasar yang dimana kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi dalam kompetensi dasar ini kita membuat subtopik yang dimana terdiri dari dua topik tersebut kita jadikan menjadi sub-subtopik lagi, gimana untuk menguraikan dalam pencapaian pelajaran siswa dalam satu semester. Kemudian di sini eh, langkah keempat, di mana yaitu indikator atau identifikasi materi, yang dimana di sini terdapat kompetensi dasar, kompetensi dasar 1, yang dimana ini kompetensi dasar ini merupakan sub dari topik topik yang bakal dipelajari. Kemudian kita membuat materi terlebih lebih lebih dalam lagi seperti materi 1, materi 2, yang dimana materi 1 ini biasanya mampu mempraktekkan dalam kegiatan bla bla bla. Dan materi kedua selanjutnya yaitu biasanya ada penugasan atau sebagai macam, gimana caranya untuk siswa ini bisa memenuhi subtopik 1 ini agar tercapai. Langkah kelima yaitu nilai karakter. Di sini merupakan nilai dasar yang dapat membangun kepribadian seseorang. Nilai karakter ini biasanya dinilai dari sifat sifat siswa, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab siswa tersebut. Kemudian langkah keenam, kita membuat kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dengan mencapai kaidah kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Biasanya kegiatan pembelajaran ini nih sesuai dengan eh, telah ditetapkan oleh guru. Biasanya kegiatan kegiatan pembelajaran ini bisa seperti eh, menyajikan di mana di mana guru ini memberikan
memberikan diskusi kelompok tentang materi tersebut atau simulasi dalam pelatihan dan lain-lainnya. Langkah ketujuh yaitu membuat alokasi waktu, yang dimana ini menentukan waktu pembelajaran setiap pertemuan dalam satu minggu. Misalnya, dalam alokasi satu semester itu kita terdapat atau mendapatkan jatah 180 jam. Jadi dalam 180 jam kita harus membaginya kembali dalam satu semester. Dalam satu semester anggap ada 6 bulan. Jadi di dalam 6 bulan itu, dalam satu bulannya ada 3 minggu. Jadi dalam 180 jam kita harus membagi dalam seminggu itu berapa jam untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Langkah ke-8 yaitu penilaian, yang dimana melakukan penilaian dengan kemampuan siswa. Penilaian ini biasanya terdiri dari lisan, penugasan, praktek, dan lain sebagainya. Langkah yang ke-9 yaitu sumber pembelajaran. Sumber belajar yang harus relevan agar mencapai tujuan dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Sumber ini biasanya dari buku pelajaran, dari artikel, atau praktek dari guru sendiri. Sumber ini dapat membantu siswa untuk memahami sebuah materi atau pembelajaran agar lebih mendalam lagi, dan penguasaan materinya atau pembelajarannya lebih lebih akurat lagi. Eh, selanjutnya di sini Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari hasil silabus saya. Di sini tadi saya sudah membuat contohnya, dan ini adalah hasilnya. Dalam dalam contoh yang saya buat, di sini ada jenis mata kuliah, mata pelajaran, kelas, sekolah, dan tahun pembelajaran, alokasi waktu. Kemudian ada standar kompetensi atau KI, di mana saya menggunakan dua standar kompetensi, ada KI 3 sama KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar ini yaitu memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan tradisional. Di dalam indikatornya tersendiri, saya menginginkan siswa untuk menjelaskan variasi spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki, dan permainan sepak bola. Kemudian dalam penilaian karakter, di sini saya menginginkan siswa tersebut jujur, tanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama yang harus saya lakukan yaitu mengamati atau memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan praktek-praktek lebih giat. Dan alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar, dikarenakan ini mata pelajaran olahraga, kebanyakan sumber belajar ini dari praktek-praktek yang saya praktekkan secara langsung. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Sekian penjelasan tentang langkah-langkah membuat silabus. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.